Salam Planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di siang hari yang berbahagia ini saya berada di tanaman di tahun tanam 2016, di mana bahwa pada hari ini ternyata setelah pengecekan lahan kok ada tanaman yang kekurangan kalium, di mana memang terjadi kondisi confluent orange spotting ataupun terjadi bintik-bintik oranye. Lah, bintik-bintik oranye ini bisa terjadi dengan banyak hal ya faktornya. Yang pertama memang kita evaluasi penggunaan kaliumnya, dalam hal ini adalah KCL-nya. KCL-nya berapa sih yang sudah diberikan di tahun sebelumnya? Kemudian yang kedua, salah satu antagonistik atau di dalam berseberangannya unsur hara, salah satunya adalah kalium ini adalah bersama magnesium. Ketika diberikan dengan magnesium dalam dosis yang besar, kemudian kondisi kalium juga lagi sedikit, maka biasanya kaliumnya akan tertekan sehingga akan menimbulkan gejala confluent orange spotting yang ada di sini itu juga. Sehingga nggak ada salahnya kita lihat sih seperti apa sih penampakan confluent orange spotting ini. Nah, ini confluent orange spotting ini. Jadi kalau dia kena sinar matahari terlihat terang-terang seperti ini ya, bintik-bintik oranye ini. Lah ini kalau biasanya akan kena pada daerah-daerah yang pelepah-pelepah bawah. Lah jika ini berlanjut tanpa ada penanggulangan, prioritasnya kita pada misalnya penanggulangan pemberian kaliumnya, itu biasanya akan dalam satu helai ini akan penuh ini. Satu helai ini akan penuh dan akan berwarna kuning-kuning semuanya seperti ini. Lah ini. Namun biasanya sekali lagi gejala kekurangan kalium ini tidak satu pohon ya. Jadi dia adalah di beberapa pohon terjadi memang spot-spot seperti inilah. Di salah satu masalahnya ya kita evaluasi penggunaan kaliumnya atau KCL-nya dalam setahun ini berapa. Kemudian yang kedua adalah penggunaan magnesiumnya, dalam hal ini adalah dolomit. Kalau misalnya biasanya penggunaan dolomit terlalu tinggi, kemudian terjadi spot-spot ini karena memang dolomit magnesium adalah antagonistik dengan kalium. Jadi memang harus berjeda agak panjang lah. Ini ternyata ini kalau ini saya evaluasi memang penggunaan KCL-nya atau sumber kaliumnya memang rendah sekali ya. Ini yang menjadi catatan ini. Nah ini sekali lagi lah, ini kuning-kuning ini nggak akan sembuh ya. Jadi ketika dipupuk KCL pun kita tidak akan melihat bahwa confluent orange spotting ini akan sembuh kembali menjadi hijau kembali, tidak. Namun yang kuning yang tetap akan kuning, namun pelepah mudanya tidak akan mengalami confluent orange spotting seperti inilah. Kalau di terang matahari kayak gini ya jelas banget nih. Nah ini. Dari evaluasi yang ada di blok ini, ternyata bahwa memang ini adalah blok-blok rehabilitasi. Yang mana bahwa blok rehabilitasi ternyata di 2020 hanya sekali saja. Dan di 2021 juga baru sekali saja. Dan nanti jatuhnya pada bulan November baru diberikan. Ya wajar ketika penggunaan KCL ini. Sehingga bahwa penggunaan KCL ini para planter dan para petani semuanya adalah umumnya seminimalnya adalah dilaksanakan dua kali dalam setahun, sehingga memang pemenuhan kalium sebagai sumber utama dari penyusun tandan buah segar maka akan terpenuhi. Ketika tidak ya maka dia akan menimbulkan gejala confluent orange spotting seperti ini. Maka sekali lagi gunakan KCL yang asli, kemudian tepat waktunya, tepat dosisnya, dan pastikan pemberiannya adalah minimal 2 kali setahun. Terima kasih, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Salam Planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.